Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas siapakah shinobi tercepat sepanjang masa di anime Naruto. Kecepatan telah menjadi faktor penentu dalam banyak pertempuran shinobi di seluruh serial Naruto coy. Dengan contoh-contoh seperti kemenangan Minato atas Obito selama serangan ekor 9 di Konohagakure membuktikan hal ini. Banyak shinobi telah mengklaim sebagai tercepat sepanjang masa. Tetapi sedikit di antara mereka yang benar-benar dapat memenuhi gelar yang sangat diinginkan ini coy. Dari mereka yang kecepatannya telah membuat mereka dipuji di dunia Naruto, ada beberapa tersangka biasa yang muncul dalam kontes untuk menentukan siapa yang tercepat sepanjang masa. Tokoh-tokoh seperti Minato Namikaze, Tobirama Senju, Might Guy, Raikage ketiga dan juga keempat, serta Naruto dan Sasuke yang juga termasuk dalam kelompok elit shinobi ini, yang kecepatannya membuat lawan sama sekali tidak berdaya dan bahkan tidak dapat memahami apa yang menimpa mereka coy. Sejumlah ninja terkuat dari generasi mereka dengan beberapa Kage diantaranya juga dapat mengandalkan kecepatan dan juga kelincahan mereka dalam pertempuran melampaui yang lain atas dasar kebajikan ini coy. Berdasarkan dengan kecepatan yang luar biasa dapat memberikan musuh sedikit waktu untuk bisa menganalisis kekuatan dan juga kelemahan shinobi untuk bisa merancang tindakan balasan sehingga hampir mustahil untuk bertahan. Eksploitasi Minato selama pertempuran jembatan Kanabi adalah contoh utama dari hal ini coy. Di mana seorang calon Hokage keempat itu mampu sendirian menghadapi pasukan kecil dan juga mencetak kemenangan yang menentukan bagi Konohagakure. Sementara Minato mampu memperoleh kecepatannya melalui ninjutsu ruang waktu, yang lain memperolehnya baik dengan menyalurkan cakra dalam jumlah yang sangat tinggi ke dalam gerakan mereka atau bahkan melalui cara yang lebih eksoteris. Dengan mengingat hal ini, berikut adalah beberapa cara yang dapat digunakan shinobi untuk bisa meningkatkan kecepatan dari mereka coy, ke sebuah tingkatan yang melampaui manusia super dalam bersaing untuk bisa mendapatkan gelar yang tercepat sepanjang masa. Kekuatan apa yang dapat meningkatkan kecepatan? Dari antara gerombolan shinobi yang telah diperkenalkan di dunia Naruto, beberapa telah berfokus pada kecepatan dan juga kelincahan mereka sebagai dasar gaya bertarung mereka coy. Dalam hal ini sementara beberapa menggunakan kecepatan mereka untuk bisa menghadapi kawanan lawan. Dalam pertemuan gaya pasukan satu orang, yang lain menggunakannya untuk bisa memperkuat serangan standar mereka. Atau dalam ledakan pendek untuk bisa mendapatkan keunggulan melawan musuh yang kuat atau jumlah yang sangat banyak. Misalnya Jutsu Hiraishin yang digunakan oleh Tobirama Senju dan kemudian disempurnakan oleh Minato Namikaze, memungkinkan penggunanya untuk langsung berteleportasi di antara lokasi yang telah ditandai dengan segel khususnya coy. Sementara penggunaan Tobirama agak sedikit mudah, Minato memperluas cakupan teknik dengan memanfaatkan kunai bermereknya yang akan disebarkan ke medan perang. Ini memungkinkannya untuk berteleportasi dengan cepat di antara tempat-tempat dalam suksesi cepat coy. Dan juga untuk bisa menghindari kelompok besar lawan dan juga mengalahkan mereka dalam hitungan detik. Ame no Tejikara milik Sasuke mengikuti konsep prinsip yang sama meskipun membutuhkan lebih banyak cakra dan juga memiliki jangkauan yang terbatas. Teknik ini diberikan kepadanya oleh kekuatan mata Rinnegan coy, terutama memungkinkannya untuk bisa bertukar tempat dengan individu atau objek melalui ninjutsu ruang waktu. Di sisi lain, teknik Shunshin yang memungkinkan gerakan cepat dalam jarak pendek bergantung pada kecakapan fisik penggunanya untuk bisa meningkatkan kecepatan. Seperti dalam kasus Shisui Uchiha yang terkenal karena penggunaannya untuk menciptakan banyak sekali bayangan coy. Jutsu seperti mode cakra elemen petir milik Raikage ketiga dan juga keempat menambah kecepatan dasar pengguna ke tingkat manusia super. Mereka juga dapat melakukan teknik kedipan tubuh elemen petir di mana mereka dapat menghindari serangan seperti halnya Amaterasu. Dan juga bergerak cukup cepat untuk bisa menghindari pelacakan oleh mata Sharingan. Kasus serupa telah terlihat dalam penggunaan mode cakra ekor 9 milik Naruto coy. Dan kemudian dalam mode Kurama, mode petapa 6 jalan serta mode Baryon, yang juga meningkatkan kekuatan kecepatan dasarnya ke tingkat yang melampaui mode cakra elemen petir. Terakhir, jutsu yang sangat beresiko seperti halnya formasi elemen 8 gerbang
memungkinkan pengguna untuk bergerak dengan kecepatan yang sangat luar biasa tinggi sehingga dapat membengkokkan ruang waktu itu sendiri coy. Siapa shinobi tercepat sepanjang masa? Peringkat masing-masing teknik ini dan dengan demikian penggunanya dalam hal kecepatan keseluruhan memang memerlukan analisis yang cukup karena banyak pesaing yang belum diadu secara langsung satu sama lain coy. Idealnya perbandingan semacam ini harus melihat apakah seorang shinobi dapat memicu dan juga mempertahankan tingkat kecepatan tersebut untuk jangka waktu yang sangat lama, baik dalam ledakan pendek atau sebagai dorongan keseluruhan untuk kemampuan dasar mereka coy. Dengan mengingat hal ini mungkin aman untuk menghilangkan formasi 8 gerbang milik Might Guy, karena kekuatannya yang diberikannya sangat singkat dan hampir pasti untuk menguras nyawa penggunanya. Bahkan jika kecepatannya yang diberikan cukup untuk menyamai orang-orang seperti Madara sebagai Jinchuriki ekor 10. Teknik seperti Shunshin dan juga penggunaan Hiraishin oleh Tobirama juga dapat diabaikan karena telah digambarkan jauh lebih lambat daripada beberapa pesaing lainnya coy. Mode cakra elemen petir secara konsisten terbukti lebih lambat daripada Hiraishin milik Minato dan juga mode cakra ekor 9 milik Naruto coy. Dalam hal itu hanya ada 3 pesaing yang tersisa, yaitu Naruto dalam mode petapa 6 jalan dan juga mode Baryon, serta Sasuke dengan Ame no Teji Karanya dan juga Hiraishin milik Minato. Meskipun Sasuke mampu menyamai Naruto di setiap langkah sepanjang perjalanan mereka, Naruto masih memiliki cadangan cakra yang jauh lebih besar saat Kurama masih tersegel di dalam dirinya coy. Sekarang ketika mempertimbangkan pergerakan dalam jarak pendek, sangat mungkin Naruto akan keluar gerbang lebih cepat karena tingkat cakra dan juga kekuatan mentah yang luar biasa dapat diaksesnya coy. Sebaliknya dalam jarak yang lebih jauh, teleportasi Minato adalah metode perjalanan yang jauh lebih cepat, yang juga memungkinkannya untuk langsung berpindah di antara lokasi atau objek yang telah ia tandai. Namun ini mungkin telah berubah dengan diperkenalkannya mode Baryon yang meningkatkan kekuatan Naruto ke tingkat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu mungkin aman untuk bisa mengatakan bahwa Hokage ke-7 sekarang adalah shinobi tercepat yang tidak terbantahkan sepanjang masa coy. Karena dia juga bisa secara persis bergerak seperti kecepatan ayahnya yaitu Hokage ke-4. Serta dia juga banyak sekali mode yang membuatnya luar biasa cepat dan bahkan bisa memojokkan seorang Otsutsuki. Ya, jadi seperti itulah coy pembahasan gua mengenai siapakah shinobi tercepat sepanjang masa di anime Naruto. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh ya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah menonton sampai habis.